Bersama kita di sini di Notesa Literasi. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita kedatangan tamu kece. Ya, seorang penulis muda Sulawesi Tengah yang berasal dari daerah Sigi, ya, daerah Biromaru. Tepatnya di Kecamatan Sigi, Biromaru. Desa Loru. Desa Loru lebih tepatnya. Jadi kalau mau pasiar-pasiar ke rumahnya narasumber, nanti bisa ada Instagramnya di bawah sini. Oke. Nama dari narasumber kita kali ini yaitu Kak Yojo Rival. Kak Yojo Rival ini mendapat gelar penulis muda Sulawesi Tengah. Apakah benar itu, Kak? Bagaimana itu? Oh iya, halo teman-teman yang nonton siaran ini. Saya Yojo Rival. Lagi seksi dan mencintai di bawah tekanan, siap menerima dalam bentuk apa piransi. Kalau tidak bahagia hari ini, besok diulang lagi. Asik. Ya, dari Bandung, Biromaru. Dari Loru. Ya, alhamdulillah sudah menulis 3 buku. Buku apa saja itu, Kak? Buku pertama itu Sekolah Hujan dan Secari Kertas. Di antara di dalamnya itu ada romansa di Matan Timali dan ada 16 cerpen di dalam satu buku. Buku kedua judulnya adalah Merelakan Kehilangan. Nah, buku ketiga Pertanyaan Kapan Nikah di Mana-Mana. Cukup menarik ini, kapan nikah di mana-mana. Ya. Kenapa Kakak sampai ambil judul seperti itu? Apakah Kakak sering ditanya Kapan nikah? Kak Yojo? Teman-teman jika sudah berusia di usia 25 tahun ke atas, seperti itu muncul kan. Oh iya betul. Karena mereka berpikir sudah harus membina rumah. Terus yang buku kedua tadi nih, Kak, Merelakan Kehilangan, saya rasa apa yang terjadi di balik buku itu? Apakah Kak Yojo pernah mengalami atau seperti apa? Segala makhluk hidup pasti pernah merasakan patah, jatuh dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau kita tarik ulur lebih jauh, saya sebenarnya pengangguran di rumah terus. Nah, tidak ada kesibukan lainnya sehingga saya coba untuk membaca berbagai macam buku, dan dari situ kepikiran untuk menulis buku. Buku paling berperan penting dalam hidupku itu yang pertama bukunya Buya Hamka. Judulnya Pribadi Hebat. Buya Hamka itu penulis Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Dari situ ketemu Dilan. Oh iya. Chandra. Sudah dibaca. Iya. Setelah itu maka beranikan diri menulis buku. Nah, kepikiran begini. Kenapa ketika bicara romantisme selalu bicara Bandung, Jakarta, selalu kesana. Nah, padahal yang kalau bicara jatuh cinta dan merasakan patah hati ini semua orang di daerah pun merasa. Bahkan di desa seperti saya itu merasakan patah hati dan lain sebagainya. Nah, dari situ kepikiran untuk bikin buku yang bertemakan Palu atau Kota Palu atau Sulawesi Tengah Sigi. Nah, dari situ jadilah buku cerita pertama itu saya ambil itu judulnya Romansa di Matan Timali. Oh iya. Jadi cerita tentang orang yang jatuh cinta di Gunung Matan Timali. Yang 2 orang yang ini pengalaman atau bagaimana nih? Ya, ini bukan hanya sekali saya dipertanyakan ini ya. Hanya sekali dipertanyakan apakah ini pengalaman pribadi. Jawabannya adalah tit. Disensor ya guys. Disensor. Berarti ini ada apa? Ada sebuah makna dalam di balik judul-judul dari Kak Yojo. Kemudian buku kedua saya tulis judulnya Merelakan Kehilangan. Itu bentuknya prosa. Kalau yang tadi pertama Sekolah Hujan dan Secari Kertas itu adalah kumpulan cerpen di dalamnya. Nah, buku yang kedua itu Merelakan Kehilangan prosa. Kalau teman-teman pernah baca bukunya Garis Waktu, pernah baca bukunya Genaki Suara, hampir seperti itu. Jadi dia prosa, jadi semacam jalan cerita. Dia menceritakan apa yang dia rasakan di dalam buku itu. Nah, di situ saya bikin tokoh namanya Aku dan Kau. Perpisahan aku dan kau, bertahan di sini dan si kau ke pulau lain. Kemudian diam-diam, spoiler, jangan. Nanti kita baca sendiri saja. Kalau mau baca bukunya silakan. Di mana, Kak? Ini. Buku ini sebenarnya sudah sold out. Oh, sudah sold out. Yang kedua ini sampai cetakan kedua sold out. Cetakan kedua juga sold out. Insya Allah ke depan akan kita cetak ulang. Tapi ini sebenarnya membagi waktu dan harapannya buku yang sekarang yang sementara dikerjakan ini teman-teman bertanya-tanya kan? Iya. Apa yang sementara dikerjakan sekarang? Ini sudah hampir 78% bukunya, judulnya Cinta dari Kota Palu sampai ke Menara Eiffel Paris. Wah, ini sudah dibocorkan ya guys. Sudah dibocorkan. Hanya di Notesa Literasi guys. Dan itu satu dengan Cintai Lagi Besok. Cintai Lagi Besok. Iya. Ini maksudnya apa ini? Puisi, kumpulan puisi. Jadi
ada teman dari Instagramer itu yang namanya Ghost Tausil. Dia ngajakin collab. Nah, ini buku pertama collab. Dia dari saya dari segi kata-katanya. Jadi judulnya di dalam itu Danau Tambing, apa? Di Rumah Saja Wanitaku dan lain sebagainya. Iya. Berarti collab-nya dia bagian fotografi. Kakak Itu bagian- menulisnya. Nah, Wow. jadi interpretasi dari foto itu berupa kata-kata saya. Ya. Begitu. Nah, alhamdulillah saya tidak terlalu percaya ketika kita bicara bahwa minat literasi minim. Iya. Ya. Buku-buku yang saya keluarkan sold out terus. Berarti bagian Nah, pembaca di Sulawesi Tengah juga banyak. Iya, yang bertanya-tanya tentang itu kan, tentang Iya. kapan lagi bukunya keluar ya, insya Allah secepatnya. Cepat. kita Jadi, doakan stay semoga tune, kita cepat tunggu rilis. sama-sama. Eh, Nah, Kak, untuk buku pertama ini yang apa? Yang Kak Yojo, apakah ini mau konfirmasi dulu Kak? Iya, Apakah ini buku pertama atau bukan yang Sekolah Hujan dan Secari Kertas? nah, buku Sekolahnya Cari Kertas itu adalah buku pertama yang saya tulis. Jadi sebenarnya iseng-iseng sih. Ketika menulis iseng-iseng, kemudian ketika selesai satu cerpen, nah awalnya dari runut itu status. Saya suka bikin status di Facebook, contoh begini. Apa? Aku mencintaimu, itu aku kepadamu, kau kepadaku, terserah itu urusanmu. Asik. Aku mencintaimu itu hanya sekedar menambah wawasanmu. Kayak begitu. Kemudian saya pernah tulis watak seorang perempuan itu sama seperti musim di Kota Palu, tidak tertebak. Asik. Memang. Dari status-status seperti itu, kemudian banyak yang like, banyak yang membagikan. Ya. Banyak yang membagikan. saya pikir, kalau begini kenapa tidak bikin buku kan? Iya. Nah, dari situ banyak support, ayo tulis buku dan lain sebagainya. Nah, awalnya hanya sekedar membuat buku, jadi membuat buku. Ketika Ketika buku itu terbit, ternyata sold, diundang jadi pembicara. bicara. Asik. Wow, luar Saya biasa. kaget. Tidak pernah dalam pikiranku bahwa ketika itu buku keluar seperti ini jadinya. Iya. Nah, banyak juga orang bertanya ke saya, bagaimana tips menulis buku? Tips menulis buku cuma satu, menulis, dan menulis. Iya, itu guys. Apa yang mau diedit kalau tiada yang ditulis? Iya, betul. Begitu mungkin pertama itu sekolah hujan dan cari kertas. Jadi itu ceritanya sih tentang bagaimana awal mula menulis karena faktor status di Facebook. Nah, Kak, kan faktor status di Facebook atau dulu WhatsApp ada belum ada? Belum Oh, berarti di Facebook guys. Sekitar 2018 lah. Nah, jadi ketika di Facebook itu Kak Yojo sering menuangkan tulisan-tulisannya di status Status. Facebook. Nah, pertanyaannya Kak, apakah ada yang nyinyir begitu Ah, tulisan? ah. Wah, Itu alay pasti. sekali, alay Nah, itu sekali, manusia. lebay. Itu pasti. Apalagi kemudian saya dulu waktu di kampus itu tukang demo. Oh, Saya tukang Aktivis demo, berarti, demonstrasi. Nah, bahkan sampai keluar kampus berapa kali diundang-undang untuk itu. Nah, ketika status itu orang geli, Iya. Apalagi kan cowok ini. cowok, maco dan lain sebagainya, Tipis. tiba-tiba status alay, gelai dan lain sebagainya. Tapi itu bagi saya adalah motivasi untuk buat kita lebih baik lagi. Awalnya begitu kan, alay ini dan lain sebagainya. Iya, Tapi betul. saya bikin terus. Ketika saya keluaran buku, semuanya heboh. Buku, oh, buat tulis buku. Oh. Iya. Padahal mereka tidak tahu itu teknik marketing ketika status itu. Kertas itu hanya Berarti- sebagai gambaran sedikit Iya. untuk Nah, Menulis. pintar banget. Berarti dipatahkan apa anggapan-anggapan orang Iya. yang tidak baik. Kadang kalau memang segala sesuatu sih, bukan hanya menulis buku, sekolah dan lain sebagainya kan kita diperhadapkan dengan masalah pertama mungkin bulian, iya. kemudian lambat bangun, malas ke sekolah, atau pekerjaan-pekerjaan apapun saya ingat saya pasti punya resiko. Nah, saya memilih resiko itu karena mungkin bisa saya tanggulangi resikonya. Ketika dibully teman-teman di Facebook dan lain sebagainya tidak ada masalah. Nah, ketika buku pertama keluar, bungkam. Yang ada apresiasi. Iya. Gitu. Jadi jangan pernah ketika teman-teman itu di justice dan lain sebagainya itu teman-teman Down. ya Iya. Betul. Memang seperti itu guys, pesan moralnya berarti kita tidak boleh kalau sedang naik puncak-puncaknya iya. terus ada yang menghalang atau ada yang tidak suka nyinyir dan lain sebagainya. Jangan sampai dihiraukan. down. Ah, iya, betul. Nah, jangan dihiraukan. Begitu. Nah, teman-teman sahabat Notesa, narasumber kita ini bukan cuma sekedar penulis, Tapi Nah, dia salah satu YouTuber. YouTuber. Iya, gitu Kak. Iya. Nah, ini Kak, kenapa kakak memilih untuk beralih jadi YouTuber gitu? YouTuber gitu. Jadi Saya pernah membuat kelas menulis sampai 9 kelas menulis. Nah,
beberapa teman-teman yang ada di daerah yang bukan di Kota Palu itu tidak tercover awalnya. Jadi berapa kali mengulang pertanyaan yang sama. Bagaimana cara menulis, bagaimana ini dan bikin paragraf dan ini sebagainya. Maka kepikiran bikin YouTube. Supaya ketika ada yang bertanya tinggal nonton. AdSense dan juga subscribe dan naik. Jangan lupa like, comment, and Nah, subscribe. dari situ kemudian popularitas semakin besar. Iya. semakin besar. Yang diundang jadi pembicara untuk event Wiranagara datang ke Palu. saya jadi pembuka. Wah, Di situ luar saya jadi biasa. buka. Dan di situ saya tur keliling ke penulisan keliling sungai. Wow. Harapannya kemarin mau buat sampai keliling Indonesia. Amin. Cuma karena Kita doakan. cuma Iya. karena pandemi in the sky. Iya. Inilah. Pandemi ini harus kita betul. Kak, kalau boleh tahu konten-konten YouTube-nya kayak Juripel itu apakah seputar kepenulisan saja atau bagaimana cara jadi menulis? minat menulis Oh. atau ada konten-konten lain kakak? Iya. Saya awalnya sih berpikir tentang YouTube itu tentang itu tadi buku kesini kemudian berubah jadi mindset tentang saya ingin mengabadikan segala hal yang pernah saya lihat. Oh. Vlog. Iya, vlog ataupun tentang Momen-momen. yang saya alami kayak hari ini dekat dengan siapa. Jadi ketika bikin ini, oh saya keingat, oh ini waktu itu saya dekat dengan si ini. Nah, ketika ada video, jadi ketika saya rindu, nah Jadi ketika Sarindu kakekku tinggal Nonton. kemudian saya bikin dari awal usaha Trif sampai sekarang saya bikin videonya. Ternyata Kak Yojo ini pengusaha muda Luar biasa, guys. sudah penulis, YouTuber, pengusaha muda pula. Luar biasa. Luar biasa memang. Jadi teman-teman, kayak ini seorang yang multi talent ya kalau Iya. bisa dibilang. Lebih kepada talentan sih. Talent. Jadi saya sudah jago menulis, sudah pengusaha, YouTuber pula. Mungkin kayak Yojo ada niat mau merambah ke Ke tempat. Sebenarnya sih mau target sih bupati. asik, amin. Kita aminkan teman-teman. Ketika bupati Sigi itu harus cari ibu bupatinya dulu. Tadi saya jadi bupati Kalau belum ibu bupati. Ibu BKK-nya Jadi tuh teman-teman yang berminat mau mencalonkan jadi ibu bupatinya atau ibu ibu kita buka kolom komentar silakan. Oke guys. ibu dari anak-anaknya Kak Yojo bisa jadi. Amin. Semoga cepat dipertemukan ya Kak. Amin. Jadi guys, mungkin itu perbincangan kita dengan seorang penulis muda Sulawesi Tengah. Sampai di sini mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang dari sahabat-sahabat literasi boleh mungkin di kolom komentar ya. Nanti kita akan jawab bersama. Masih di sini. Tenang, aku masih di bumi. Aku masih mengunjungi tempat yang dulu sering kita datangi. Aku sekarang hanya tak ingin bertemu dengan siapa saja yang turut ada di hidupmu, hingga membuatku terkenang akan masa itu, saat dimana kita masih bersama. Bila kau mencariku, karena kau akhirnya sadar bahwa kesalahan besarmu dahulu mengakhiri, sebaiknya tidak usah. Karena bisa jadi saat ini aku telah bersama orang yang membahagiakanku dan juga layak aku beri cinta seumur hidup. Sudah tidak perlu disesali segala yang telah terjadi. Nanti pada masanya juga kita akan saling melupakan dan berakhir dengan semua kenangan yang pernah ada. Pastikan kau baik-baik saja. Aku pun sama. Semoga bahagia selalu datang dalam hidupmu. Sebab janji kita dahulu tentang perpisahan ialah ketika kita tidak lagi bersama, setidaknya kita tetap saling mendoakan untuk bahagia meskipun dengan orang yang berbeda. Yojo Rival. Halo sahabat Desa, kita lanjutkan perbincangan kita dengan narasumber kita Kak Yojo Rival. Ya. Oke, mungkin Kak Heni mungkin ada sesuatu apa ya pertanyaan Iya. mau diulik
dari Kayu Jurifa. Oke, makasih Kak Arfan. Ini anak-anak pramuka kakak-kakak. Kak Yojo ini kenapa ambil tema-tema tentang Palu? Iya betul. Iya. Sebenarnya itu juga yang menjadi ciri khas saya adalah saya bicara romantisme kita pasti bicara kota Palu dan beberapa daerah yang ada di Sulawesi Tengah. Karena selama ini ketika kita bicara tentang romantisme selalu bicara tentang luar daerah, selalu bicara tentang tempat-tempat lain. Padahal kan meskipun panas di kota Palu, tapi kan bara api panas itu lebih panas semangat untuk menghalalkanmu. Ya seperti jadi hal-hal yang seperti itu yang kemudian saya ingin jadikan quote yang menandakan bahwa ini ciri khas Palu. Ya. Palu itu juga romantis dengan keadaannya seperti itu, dengan setiap daerah punya keromantisan masing-masing kan. Setiap insan punya. Kita punya tugu perdamaian dan lain sebagainya kan. Iya. Yang bisa kita bikin membuat kita romantis. Nah dari situ saya mengambil kesimpulan, mengambil tema-tema tentang kota Palu dan Sigi. Ada juga beberapa tulisan yang memang latarnya sambil di Sigi, kayak Romansa di Matan Timali itu kan latar tempatnya sambil di Sigi, setting tempatnya seperti itu. Berarti Palu ini tidak kalah romantis dibanding Tidak daerah lain. sih, mungkin tidak romantis karena kau pernah dipatahkan oleh orang Palu. Bagaimana Itu juga begitu, pertemanan di situ-situ Iya, saja. iya. Astaga. Nah Kak, di sini kan berbicara tentang tulisan, jelas ada pembaca, Iya, betul. tentang buku jelas ada Betul, penulis betul. dan ada pembaca. Nah, pertanyaannya kita Kak, dengan sahabat-sahabat Notesa mungkin ingin tahu bagaimana caranya Kakak menulis buku, terus rasanya feel itu membangun emosi, membangun komunikasi dengan pembaca itu seperti apa? Yang pertama begini, apa yang saya lakukan ketika saya membangun emosi, membangun keakraban dengan pembaca. Yang pertama adalah mereka harus tahu karya-karya saya. Jadi saya menggunakan media sosial untuk menggalang teman-teman pembaca, teman-teman yang suka membaca. Nah, Yojo Rival tidak akan menjadi apa-apa ketika tiada pembaca. Iya. Yojo Rival akan tetap jadi anak desa yang suka main di sawah, yang banyak bermimpi. Hanya jadi seperti itu ketika tiada pembaca. Jadi dengan adanya pembaca ini saya kemudian disebut sebagai penulis. Wah. Jadi kekerabatan itu yang saya bangun, komunikasi yang baik ke mereka. Kemudian ketika ada apapun buku ataupun event selalu saya informasikan lewat media sosial. Kayak seperti itu yang saya bangun. Jadi seperti ibaratnya mereka yang bikin saya ada. Ya. Tanpa dukungan dan motivasi dari mereka tentu tidak ada apa-apanya Yojo Rival. Ya seperti itu berarti. Berarti Kak Yojo ini memanfaatkan wadah media sosial. Iya, Iya. media sosial untuk ini. Kita kan di Ya, daerah jauh dari ibu kota. Jadi Iya, pakai betul, apalagi saya di betul. Sigi kan. Iya betul. Kan biasa juga itu Kak, kita kalau baca buku begitu apalagi novel, kita itu kayak terbawa perasaan, baper Iya, gitu, iya. sampai Sampai menangis. Sampai menangis. Sampai Betul, saya betul. tertawa sendiri kali. Iya, nah kayak seperti itu kan. emosi di situ. Contoh itu kenapa ketika buku itu dibaca kadang bikin kita menangis. Iya. Kadang ada yang baca begini, ketika baca buku dia bilang, "Ih, kenapa kayak sama sekali dengan yang saya Iya. rasakan?" Kayak gitu kan. Baca kotak Nah, begitu Kak. Itulah gunanya riset. Saya Oh, laki-laki, tapi kenapa ketika saya menulis ada tokoh perempuan seperti perempuan? Betul, Nah, karena saya riset. Ini loh sifat-sifat perempuan yang harus dimiliki perempuan. Nah, perempuan itu cemburuan orangnya. Perempuan itu bisa memendam cinta, tapi memendam cemburu dia bisa. iya. Betul Kayak betul. gitu. Betul. Perempuan itu orangnya malu, tapi kalau mencintai itu luar biasa. Iya. Kayak begitu. Nah, riset-riset seperti itu yang kemudian membuat tulisan itu punya emosi. Saya selalu yakin bahwa akal itu membuat alur cerita. Jadi akal Pikiran itu membuat alur cerita. Sedangkan yang memainkan emosi di dalamnya, menghidupkan tokoh di dalam itu adalah perasaan atau hati. Iya. Nah, sehingga cerita itu hidup. Bahkan tidak salah kemudian kadang ketika saya ingin mendalami peran itu, saya riset sampai ke bagaimana perasaan. Bahkan saya dalam karya menangis ketika menulis buku. Supaya dap feel-nya. Nah, ketika teman-teman itu pembaca baca bukunya, kenapa saya menangis? Karena saya selalu yakin bahwa selalu yakin bahwa bahasa hati akan ditemukan oleh hati juga. Kayak gitu. Jadi penulis pun menangis Iya, Iya saat betul. menulis buku. buku itu. Bahkan menulisnya tidak disengaja, biasanya sementara menulis, kenapa air mata keluar? Karena itu tadi, mungkin kita tergiring oleh cerita.
Iya betul. Berarti emosi ini bukan cuma sekedar, kan biasa kita dengar apa ya, pidato-pidato Betul, begitu yang betul. yang apa, menyentuh hati. Hmm. Jadi Iya. bukan cuma lewat suara saja, tapi Iya, tulisan tulisan, bisa iya. mempengaruhi emosi Kayak Kak pembaca bilang juga tadi, ya. kayak Betul. ih, sama sekali kehidupanku. Iya. Kotes-kotes pun begitu. Kata-kata galonya Sekali keadaanku. Iya. Heeh. Hujan-hujan di luar, kenapa pipimu yang basah? Hujan turun, rindu naik. Seperti itulah apa yang bikin membuat itu emosi. Ada orang bilang kan hujan itu 1% air, 99% kenangan. Kayak seperti itulah, gampang simpel itu. Nah Kak, tadi ada bukunya kayak Jodiver, mungkin sudah di spoiler tadi sama teman-teman Otesa, yaitu Iya. apa tadi, dari kota Palu sampai ke Menara Eiffel. Nah Paris. itu bercerita tentang apa sih Kak, kalau mau tahu ini kayak kita ulik semua Kita di ulik sini sedikit Kak. Sebenarnya di situ saya membuat suatu riset baru tentang novel. Jadi saya mau ambil setting tempat di Palu dan juga di Paris, Prancis. Jadi Jauh jalan. saya harus melakukan riset sih tentang itu. Dan kemudian ada toko-toko di dalamnya seperti saya masukkan itu Manggelapa. Manggil apa? Manggelapa ada tokonya. Kemudian nama toko laki-laki itu Mahardika Laresi. Jadi Oh, dipanggil Mahardika. Dika. Kemudian toko Luar biasa. Jadi tidak melupakan lokalitas iya, daerahnya. lokalitas. Betul. Kemudian ada toko perempuan namanya Dei Noki Lalaki. Panggil Dei. Jadi seperti itu. Jadi saya mengambil seperti itu supaya gaungnya juga besar. Kan kalau kita kisah cintanya hanya kota Palu, di kota Palu dan di Surabaya atau di mana itu biasa. Tapi kalau kota Palu sampai ke Paris, Prancis kayak wow. Jadi ada strategi marketing sendiri lah yang didapat dari Iya. situ. Nah, Kayak bagaimana gitu. kan ini berbicara tentang Palu Iya. ke luar negeri, ke mancanegara. Prancis. Itu apalagi ditambah apa ya? Situasi PPKM seperti sekarang ini kan tidak mungkin kita riset langsung ke Betul. sana kan, Kesana. datang ke negaranya langsung. Jadi bagaimana cara Apa? Kak Yojo ini Iya. ya? Teman-teman harus gimana? Saya bahkan belajar bahasa Prancis. Wow, Kayak Pak, selamat pagi itu saya belajar. Bahkan ketika riset tentang itu saya perlu melihat di sudut gangnya Prancis, Menara Paris, Menara Eiffel itu di sudut ini apa? Ada namanya taman apa? Taman Delong apa namanya itu taman? Itu ada taman, ada hotel, beberapa hotel, ada tempat-tempat lainnya. Jadi seolah-olah saya dari sana. Itu gunanya riset. Jadi riset itu membuat pernah habis dalam bahan Iya. kota, tempat, setting tempat. Jadi sebenarnya kisah cinta antara Dika dan Dei itu harapanku sih dapat diterima oleh teman-teman pembacaku yang ada di Palu. Mudah-mudahan sampai Paris. Semoga Amin. saja. Ya seperti itu harapanku segitu sih kalau untuk karya selanjutnya. Kita doakan supaya karya-karya Kak Itu Yojo bukan cuma novel di pertamaku. Palu. Novel. Novel Itu pertama. novel. Oh, berarti yang pertama cerpen. Cerpen, Kedua kumpulan cerpen prosa. 15 cerpen, yang kedua prosa, yang ketiga itu apa? Bukan cerita-cerita lucu. Oh, Yang iya ketiga iya pertanyaan iya. kapan nikah di mana itu adalah kumpulan cerita humor. Oh, cerita humor. Iya, cerita Oh, humor iya, sih iya. sebenarnya. Terus Tentang yang ini bernuansa novel. Novel romance. Wah, luar biasa karya-karya dari Kak Yojo sampai kepikiran untuk ke Paris. Iya. Mudah-mudahan dapat undangan juga ke Paris. Amin. Untuk berbicara di sana. Amin. Nah kakak, dari buku-bukunya kakak, bagaimana sih tips-tips menulis buku ini? Iya, itu Kak. Nah, tips menulis itu sebenarnya mudah. Pertama menulis dan menulis. Itu harus menulis karena apa yang akan kita edit kalau tiada yang kita tulis. Iya. Yang kedua, bahwa banyak teman-teman yang ingin menulis tapi terlalu banyak berpikir. Iya. Dalam Iya. artian Yang stuck langsung ke jadi menurutku menulis itu ada tangga. Teman-teman langsung ke tangga kelima, Apakah diterima? nanti tulisanku langsung ke situ. Tidak dulu bagaimana memulai kata, Iya. memulai pelan-pelan kata, membuat alur cerita, membuat paragraf bagus, kemudian membuat tokoh cerita, kemudian bikin konflik bagaimana dalam cerita. Iya. Karena setahu saya di dalam novel ataupun cerita apapun itu konflik penting. Contoh kalau teman-teman bikin cerita begini, hari ini si siapa? Ini. Hari ini Henny datang ke sini, besok lagi Henny datang ke sini, lusa Henny masih ke sini, kan tidak ada konflik. Oh Iya. iya. Cerita membosankan. Membosankan. Tidak ada
Hari keempat Henny datang ke sini dan tiba-tiba seorang laki-laki datang dan mengatakan kita putus. Itu kan langsung mengundang konflik. Betul, Kan betul, jadi betul. pembaca langsung ingin tahu Ada apa? Ada apa? Kenapa putus? kenapa putus. Jadi orang bahkan pembaca menyadari bahwa ceritanya sudah habis dia baca. Jadi setiap lembaran demi lembaran itu mengandung niat untuk membaca. Ada kan ketika kita lihat buku bacaan, kita tahu sudah ujungnya. Dia harus ada penasarannya. Nah, ada penasarannya. Jadi kalau bicara menulis buku itu harus menyiapkan seperti menyiapkan seorang anak. Kalau Pramudia Anantatur bilang adalah menyiapkan buku itu adalah menyiapkan anak ilahi. Wow. Jadi anak-anak itu kita siapkan dari kecilnya, lalu cerita tokoh dan semua ending ceritanya. Kita harus siapkan itu. Tidak ketika datang inspirasi menulis, saya mau nulis langsung ketik. Tidak, tapi harus ada skemanya. Kemudian kalau untuk awal boleh sih strategi itu, tapi kalau untuk kemarin-kemarin harus ada skema-skemanya. Iya, betul. Seperti Wah, itu. luar biasa. Kita mungkin dari sahabat-sahabat Notesa mungkin mau dengar sedikit kata-kata mutiara dari Dari seorang penulis muda Sulawesi Tengah yang namanya sekarang Mutiara, Kotes, ya, yang dari desa kemudian ke Paris. ke Paris. Namanya sekarang sudah terkenal hampir se-Sulawesi Tengah. Insya Dan Allah. nanti kita Semoga. doakan teman-teman supaya bisa sampai ke Paris langsung. Amin. Semoga. Ini ada quote yang saya tulis di tanggal 25 Agustus kemarin. Asik. Asik. Ini. Oke. Baru ya. Kita dengarkan teman-teman Jadi- kata-kata mutiara quotes dari Kak Yojo Rifa. Iya. Aku tak pernah bilang padamu, Mak, seberapa takut aku akan kegelapan. Aku tak pernah bilang padamu, Mak, seberapa sayang aku ke Mama. Tak engkau tahu kan, Mak? Pasti engkau tahu. Saat kulihat engkau tersenyum kepadaku, cinta tak perlu lagi ku cari darimu. Wow, maknanya dalam sekali. Luar biasa. Memang itu tadi kata-kata mutiara dari Kak Yojo Rival. Mungkin sedikit Kak, sebelum kita tutup sesi ini mungkin closing statement mungkin Oh, Kak. iya, ada juga satu. Untuk yang mau. Kau ada juga. Oh, coba boleh Kak. Kau harus tahu, rinduku saat ini sepanas bara api, setinggi noki lalaki, sepanjang kebun kopi, dan seluas jagat langit. Berarti dicampur-campurkan memang dengan Yang terakhir. kota-kotanya. Apa itu Kak? Kadang yang paling bisa menguatkanmu adalah yang paling butuh dikuatkan. Betul sekali Kak, relate dengan kehidupan nyata. Ya mungkin itu sekali ya. apa masuk dari closing statement dari Iya. Kak Yojo Rival. Mungkin ada pesan Kak untuk penulis-penulis muda yang akan datang Iya. gitu. Misalnya seperti kita, siapa tahu kita mau bergiat di dunia literasi, di dunia kepenulisan. Apa sih pesan-pesannya Kak? Mumpung masih muda, bikin kesalahan sebanyak-banyaknya. Wah, Biar ada cerita nih. Kita bikin kesalahan. Kadang orang takut memulai sesuatu karena takut efeknya. iya betul. Silakan berkarya sebanyak-banyaknya. Nanti kemudian teman-teman tinggal seleksi yang mana yang terbaik untuk dilakukan. Itu saja. Wah, Terima kasih. luar biasa. Terima kasih buat Kak Yojo Rival Rival. sudah bisa menyempatkan waktunya datang di Notesa Literasi. Untuk teman-teman, bagi ada yang ingin menanyakan dan untuk mengulik lebih dalam seperti apa Kak Yojo Rival, boleh mungkin cek Instagramnya di sini. Siap. Di sini, atau di sini. YouTuber. Nah, YouTube-nya. YouTube-nya apa Kak? Yojo Rival. Ah, Asik. Yojo Rival YouTube-nya. Jangan lupa subscribe ya. Ada di bawah Donasi. sini. Untuk teman-teman semua yang ingin mendonasikan bukunya, Ya, Jangan lupa donasi buku ke sini. boleh hubungi nomor yang ada di deskripsi Nah, di YouTube nanti. Oke, dan jangan lupa subscribe Like channel and- Taman Baca Todea. Kemudian untuk buku bisa didonasikan di ruang Taman Baca Todea. Iya. Ah, satu lagi jangan lupa subscribe channel dari Kak Yojo Rival. Break. Subreker. Share semuanya sebanyak-banyaknya. Oke? Ya. Oke, teman-teman, sampai jumpa. Dadah. Oke, terima kasih. Terima kasih.